Oke teman-teman, selamat malam. Ini sekarang tanggal 5 Juni. Aku bakalan berangkat ke kota Yogyakarta. Karena apa? Karena kita bakal ke kondangannya Mas Syahrul. Mas Syahrul bakal nikah di kota Sidoarjo. Dan kita ini rombongan-rombongan bakal berangkatnya dari Yogyakarta. Yang spesial bakal naik double deckernya SGN. Yo ya, habis pariwisata bikin double decker tuh mikirnya gimana coba. Dan ini aku sekarang sudah berada di stasiun Pasar Senen, guys. Kenapa naik kereta? Nanti aku jelasin lagi ya. Ini aku masuk ke lot mana nih? Oh, dari sini nih, sejauh taman. Kereta aku berangkat pukul 7, jadi setengah jam lagi nih. Ntar siapin tiket dulu. Jadi guys, di belakangku ini sudah ada kereta api Senja Utama Yogyakarta. Kereta api ini membawa 6 kereta ekonomi premium, 2 kereta eksekutif, dan ada kelas priority-nya juga. Ini kereta makan, eksekutif 1, eksekutif 2, terus paling ujungnya itu ada priority. Aku tadinya pengen cobain naik ke priority, cuman harga tiketnya mahal banget. Harga tiketnya tuh 800.000. Aku pas mau booking kemarin. Sedangkan untuk yang ekonomi premium itu aku agak war. Aku baru beli tiketnya tuh H-1, baru kemarin sore kayaknya aku beli. Jadi nunggu-nunggu orang-orang yang batalin tiket. Untungnya dapat dengan harga tiket 390.000. Ya, harga tiketnya 390.000. Kalau yang eksekutif itu sekitaran 600.000. Jadi memang untuk harga tiket kereta itu ya jangan dibandingin lah sama bis. Kalau bis kalian 400.000 sudah dapat sleeper. Dan untuk kereta api Senja Utama ini dia pakai ekonomi premium apesnya. Jadi bukan ekonomi new gen. Dan karena aku dapat tiket batalan, aku nggak tahu ini bakalan duduknya ngadep depan apa ngadep belakang. Nanti kita lihat aja nih. Kita mau taruh tas dulu kali ya, mau masuk kali ya. Berdoa banget semoga dapatnya ngadep depan guys, nggak dapat ngadep belakang. Untuk kita dapatnya di kereta nomor 6 ya. Jadi kalau kereta makan nggak jauh nih. Wih, deket. Nggak usah jalan jauh-jauh. Guys, kita dapat yang ngadep depan. Ya, untuk ekonomi premium dalam satu kereta itu bisa memuat 80 penumpang, tapi setengahnya ngadep depan, setengahnya ngadep belakang. Nah, alasan kenapa saya pilih naik kereta kali ini karena saya baru bisa berangkat itu sepulang kerja dan harus sampai di kota Yogyakarta subuh jelang pagi. Kalau naik bis yang berangkatnya sekitar jam 6:30, jam 7 dari Jakarta itu agak mepet. Sedangkan kalau naik kereta api saya masih bisa naik Mataram yang jam 10 kurang 10 dari Jatinegara nyampe Jogjanya subuh. Karena keberangkatnya masih lama ya, masih 15 menit lagi ya. Kita nunggu di luar aja nih. Lega banget dapat duduknya ngadep depan. Aduh, aku nggak kebayang kalau ngadep belakang sampai Jogja, pusing banget pasti. Nanti kita jajan-jajan yuk di kereta makannya. Nah, di sini ada kelas priority-nya nih. Kalau di priority itu ada prama-praminya guys. Dan kalau naik kereta api priority sebenarnya enak ya. Kita udah dapat makan, dapat snack, dilayani juga, toiletnya bersih. Tapi harga tiketnya hampir 3 kali lipat. Jadi mau naik itu mikir 2 kali guys. Untuk kelas eksekutifnya sendiri ini masih pakai rangkaian stainless steel ya. Nah, beberapa orang tuh bilang kalau yang stainless steel itu masih lebih nyaman daripada yang new gen. Kalau menurut kalian gimana teman-teman? Boleh banget ya, tulis di kolom komentar. Nah, di sini tuh ada fasilitas sholat juga nih teman-teman. Di kereta makan. Ini kita masuk kereta makan dulu, tapi makannya nanti aja. Gak bertahan lama, baru masuk aja saya tiba-tiba langsung kepengen makan. Jadi yaudahlah, kita coba lihat ada menu apa aja ya di sini ya. Pesan ada, makanan ada apa aja mbak? Sei sapi ada nggak sih kalau di sini? Sei sapi ya kosong Kak. Kosong ya? Iya. Wah. Lidah cabai hijau ada mbak? Kosong. Iya. Sebenarnya ini hal yang cukup menyebalkan ya kalau ke kereta makan. Kita dikasih menu isinya banyak, tapi giliran ditanya banyak kan pasti itu nggak ada menunya. Jadi yang ada ya cuma ada di atas sini, dan itu pun nggak ada keterangan ini apa gitu loh isinya. Ini apa aja? Ayam geprek, ayam, terus sosis, ada hufben, kita pakai chicken egg roll sama toribol. Lalu ada menu dari Solaria, ada ayam rita sama ayam teriyaki. Oh. Kalau yang pedas ada ayam geprek. Kalau hufben berapa? Hufbennya 45-an. 45. Mau itu aja deh, nasi goreng. Nasi goreng. Parahyangan. Parahyangan. Ya. Ada tambahan lain kan? Udah.
Oke teman-teman, kita sudah beli makan. Ini ada nasi goreng Parayangan 44.000, air mineral 9.000. Itu memang air mineral kalau di kereta agak mahal ya. Ini by the way kita sudah berangkat nih 19.01, kita berangkat dari stasiun Pasar Senen. By the way, soal Aqua, ini saya mau kasih tips ya. Kalian jangan beli di stasiun juga, karena di stasiun itu harganya kurang lebih sama kayak harga di atas kereta. Jadi kalau mau beli Aqua stok itu mending belinya di luar stasiun guys. Jujur, sendok kayak gini kurang enak nih buat makan. Tapi ini yang bagian terbaik dari nasi goreng Parayangan tuh ini nih. Made in Sidoarjo bro. Aku bangga sebagai orang Sidoarjo. Bisa bikin kerupuk udang enak. Ini kita dapat nasi goreng yang kayak pakai bumbu merah gitu. Dapat ayam kecil-kecil 4 potong, telur ceplok, sama ada acar, sama ada timun. Ada saus sambal juga. Untuk porsi kayaknya nggak terlalu banyak ya. Harga 44.000 di kereta, ya udahlah. Buat ayam gorengnya ya rasa ayam goreng. Nih kondisinya ramai banget guys. Nyenang kalau pakai sendok ini tuh kayak keset gitu loh, nggak bisa licin di mulut. Karena kondisi kereta makannya penuh, jadinya ada yang nebeng makan di meja saya dan akhirnya jadi kenalan kita. Masnya mau kemana mas? Purwokerto. Oh Purwokerto. Masih kemana? Jogja kok. Liburan atau? Enggak, ada teman nikahan. Dan ini adalah salah satu nikmatnya traveling, di mana kita bisa kenal dan dapat teman-teman baru di perjalanan. Yang sayangnya kalau naik bis agak sulit ya, karena paling kita cuma bisa kenalan sama teman sebelah. Kalau pas servis makan bis gitu karena waktunya terbatas, jadi nggak bisa ngobrol-ngobrol gitu sama orang lain. Di kereta makan ini kami ngobrol cukup lama, tapi ya sebelum dihujat kami jajan terus kok teman-teman. Ini juga saya nambah kopi, lumayan mahal juga ya, harga kopinya 17.000, tapi rasanya tuh kayak kopi-kopi di Starling gitu. Di sekitaran apa ya nih ya, kayaknya di sekitaran Subang deh. Sebelum masuk Cirebon pokoknya kami kembali ke kereta. Tadinya sih mau nunggu sampai Cirebon ya, dan ya pasti jajan terus guys. Tapi karena masih lama banget dan kayaknya banyak kita orang yang mau makan, kita akhirnya memutuskan untuk kembali. Belum kenalan loh kita. Ayo. Timo. Peggy. Siapa? Peggy. Mbak Peggy. Ya. Masuk video dulu. Aku juga di sini sih. Mas berapa? Premium 2. Oh, jauh. Oke, kita duduk guys. Pas balik aku kaget ya, di seatku nomor 13C kok ada orangnya. Mas maaf, nomor berapa ya? 13 Oh, 12C. 13. Ternyata pas aku cek tiketku, seatku tuh 15C guys. Aduh, malu banget. Udah negor orang lagi. Negor maksudnya ini ya, nanya gitu loh. Jadi aku baru aja ngecek seatku dan benar aja aku 15C ternyata. Udah gak enak negor orang, ternyata aku yang salah seatnya guys. Oke guys, ini review singkat ya untuk seatku nih. Aku duduk di nomor 15C di kereta nomor 6. Dan ini untuk legroomnya kereta api ekonomi premium tuh. Masih oke lah. Jadi di sini aku bersyukur banget ya, kalau jadi orang yang tingginya nggak terlalu tinggi-tinggi banget itu masih nyaman banget tuh di sini. Sini ada kantong Doraemon, tapi ada sampah nih di sini. Yuh. Bekas apa ini? Bekas plastik atau apa sih ini? Oh enggak deh. Ini buat sampah. Ini plastik juga ini, bisa dipakai buat jadi plastik sampah gitu. Terus ada plastik buat sampah juga. Itu deh, ini masih bisa di recline tuh. Yang agak kurang tuh kalau kita mau ngecas ya guys, itu harus gini nih tuh, melewati badan orang, jadi nggak enak banget. Akhirnya ya udah nggak bisa ngecas deh tuh. Untungnya saya bawa power bank, jadi bisa ngecas slot power bank. Kalau bawa barang misal plastik isi snack atau makanan juga agak repot ya, nggak bisa gantung, soalnya posisi gantungannya di atas kepala penumpang yang di window. Jadi ya kalau naik ekonomi premium dan kalau kalian orangnya nggak beseran, mendingan duduknya di window aja deh. Ada seribunya mungkin? Oke teman-teman, Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Jasa Kereta Api 10 kurang 9 kita sudah sampai di Cirebon.
Di sini berhentinya sekitar 5 menit ya. Jadi kalau kalian mau ngerokok, boleh nih. Di stasiun Cirebon bisa ngerokok guys. Selamat datang di stasiun Cirebon. Nggak berasa banget 5 menit di sini udah mau diberangkatkan lagi, udah di pemberitahuan ini. Berangkat ya Pak? Bisa berangkat guys. Udah jam 21.53, 2 menit lagi. Buat kalian yang suka ngerokok, kereta api itu kan gak ada smoking room ya. Jadinya kalau kalian pengen ngerokok gitu, kalian harus tunggu sampai kereta ini berhenti di stasiun. Dan pemberhentiannya tuh lumayan lama, misal sekitar 5 menitan gitu. Nah saran saya kalian bisa cek di website keretapikita.com buat lihat timetable keretanya. Contohnya ini nih, timetablenya kereta Senja Utama YK. Kalau saya lihat di sini kesempatan buat ngerokok tuh paling bisa cuma di Cirebon sama Purwokerto aja. Dan sebelum kita melanjutkan ke aktivitas utama saya di kereta ini, yaitu tidur, saya mau ke toilet dulu teman-teman, sekalian kita inspeksi lah. Dan ternyata ini toiletnya bau pesing banget, asli bau pesing. Langsung harum, buka, mending dibuka dah. Ini bau pesingnya lumayan banget, tajam kayak itu. Langsung dapat angin seger dari luar, enak. Ngeri ya. Enak sekali. Oke banget. Nah ini untuk toiletnya dipisah ya, cewek itu punya toilet sendiri, cowok punya toilet sendiri. Bedanya kalau yang cewek itu toiletnya toilet jongkok. Pada kenyataannya kalau toilet cowok ini lagi ngantre panjang, cowok tuh suka banget masuk ke toilet cewek. Kalau aku sih suka ya, kalau sendiri kan cowok tuh kalau kencing ngekernya nggak benar itu berantakan guys. Hanya kasihan cewek-cewek yang mau pakai itu duduk kondisi jorok gitu gimana kalau hanya kalau cowok tetap pakai kayak aja, oke? Jangan pakai toilet cewek, ngantre lah. Bisa lah, ditahan lah, cowok ya. Pas kembali ke seat, nggak lama kita masuk ke mode malam. Dan asli, menurut keyakinan saya, untuk mode malam kereta api stainless steel adalah mode malam yang paling nyaman di mata. Kalau menurut kalian gimana? Tandanya kita bisa tidur dengan nyenyak guys. Semoga bisa ya. Tapi jujur ini ada hal yang mengganggu saya ya. Penumpang sebelah saya itu kakinya mengokupansi legroom saya teman-teman. Tuh kalian bisa lihat, bahkan dia juga ngambil armrest saya. Harusnya armrest di bagian saya loh yang duduk di gang, karena dia enak, dia bisa nyender di window. Saya nggak bisa guys. Dan lihat aja nih, yaudah deh, kaki saya kejepit akhirnya. Kita udah sampai di Purwokerto guys. Sekarang pukul 23.43. Ini kayaknya nggak telat ya. Harusnya di sini tuh 23.32 udah 3.40 gitu. Dan memang ya kalau naik kereta ke Purwokerto tuh lebih cepat daripada naik bis. Kalau naik kereta ini kan cuma 4 jam setengah deh. Tapi kalau naik bis, terakhir kali aku naik Rosalia Indah, berangkat jam 8 pagi, nyampe jam 8 malam di Purwokerto. Gile, 12 jam. Ini cuma 4 jam setengah. Jadi kalau ke Purwokerto masih enak naik kereta guys, cepet banget. Kapan kita jalan-jalan kali ke Purwokerto ya, seru. Udah berangkat lagi 23.46. Dari tadi tidur, ngantuk banget. Mau lanjut tidur lagi. Bisa nih tidur sekitar 20 menitan.
Akhirnya kita tiba juga di Yogyakarta pukul 2 pagi. Lumayan lah dapat tidur sekitar 2 jam tadi di kereta. Selamat pagi, selamat datang kami ucapkan bagian permohonan Nabi Sanjaka perjalanan Anda. Harus diakuin sih, kalau naik bis dari Jakarta berangkat jam 7, mana bisa nyampe jam 2 pagi gini. Paling mentok ya nyampe jam 5 pagi paling cepat. Kadang-kadang malah bisa sampai jam 6. Jadi ya inilah keunggulan kalau naik kereta teman-teman. Tapi minusnya gitu ya, kalau seat kereta api itu gak tahu kenapa gak bisa buat duduk lama-lama gitu loh. Tulang ekor tuh pasti sakit. Coba kalian merasakan hal yang sama nggak? Sekian dulu untuk video kali ini, semoga bisa jadi referensi buat kalian ya, buat yang kerja kantoran dan kepengen ke Jogja tuh waktunya enak gitu, malam pas jam pulang kantor. Kereta api bisa jadi salah satu opsi kalian. Terima kasih buat yang udah nonton dari awal sampai akhir. Timo di sini dan sampai jumpa di video berikutnya. Sorry ya, agak pendek nih videonya. Ya, cuman ke Jogja.